Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Koperasi masih menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di Indonesia. Namun di tengah tantangan zaman, mulai dari digitalisasi, tata kelola, hingga literasi keuangan, banyak koperasi dituntut untuk beradaptasi agar tetap relevan dan dipercaya anggotanya. Lalu bagaimana kondisi koperasi kita hari ini? Apa peran pemerintah, pengurus, dan anggota dalam membangun koperasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan? Kita akan membahas peluang, tantangan, dan arah koperasi Indonesia ke depan bersama dengan Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha MSI. Selamat pagi, Bu Amen. Selamat pagi Mbak Putri, Oke. selamat pagi Indonesia. Iya, Bu Farida, bagaimana sih sebetulnya kondisi koperasi di Indonesia saat ini, terutama kalau kita lihat dan juga kita tahu menghadapi tantangan ekonomi dan juga perubahan pola usaha masyarakat? Ya, hari ini secara umum koperasi di Indonesia masih memiliki peran yang sangat strategis saya kira, karena di dalam ekonomi kerakyatan kita ada 131.617 koperasi aktif, di mana di dalamnya ada 29.819.000-an masyarakat bergabung di koperasi tersebut, dan yang nggak kalah penting adalah volume usaha koperasi mencapai sekitar 214 triliun, Mbak Putri. Saya kira angka-angka ini menunjukkan bahwasannya koperasi masih merupakan kekuatan ekonomi yang nyata karena masih menjangkau jutaan masyarakat, dan tentu saja dengan kondisi yang sekarang koperasi memiliki kualitas yang beragam kondisinya. Dari angka-angka tersebut kita yakin koperasi masih memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Tapi tentu saja kita tidak bisa mengabaikan adanya koperasi-koperasi yang masih mengalami tantangan, terutama di tata kelola dan profesionalisme. Oke, masih ada jutaan orang, 29 juta lebih yang bergabung, dan kemudian juga ini bisa dikatakan masih punya peran dalam kekuatan ekonomi. Tadi yang dikatakan soal bagaimana tantangan, salah satunya kan tentu digitalisasi nih Bu. Nah, digitalisasi kan disebut sebagai solusi tentunya. Sejauh mana koperasi-koperasi di daerah ini siap untuk transformasi maksud kami ke sistem digital? Ya, kondisi terkait dengan transformasi digital, bahwasanya hari ini memang tantangan zaman. Mau tidak mau semua elemen masyarakat atau termasuk koperasi di dalamnya harus bisa adaptif terhadap tantangan tersebut, yaitu mengelola usaha secara modern dalam bentuk digitalisasi. Kami di Kementerian Koperasi juga terus mendorong agar koperasi-koperasi dimanapun berada untuk dikelola secara profesional, transparan dalam bentuk digital. Tetapi kami terus juga memantau dan mendampingi mereka. Keadaannya, Mbak Putri, beberapa di daerah-daerah itu mereka punya komitmen untuk menjadi modern dan digital, tapi tentu saja tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan tidak hanya terkait dengan teknologi, tapi juga kesiapan SDM. Dan tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan keputusan anggota, apakah sepenuhnya kemudian bertransformasi menjadi digital atau disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Itu kondisi hari ini di koperasi-koperasi, tapi kami dari Kementerian Koperasi terus mendorong agar kapasitas dan penguatan SDM terus dilakukan agar transformasi digital ini tetap terjadi transformasi digital, tetapi tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan pasar, terutama kebutuhan anggota. Oke, lebih transparan tentunya dan juga modern. Bu Farida, kalau manfaat yang paling nyata dari digitalisasi koperasi itu tadi yang bisa dirasakan langsung oleh anggota seperti apa? Yang namanya digital pasti seharusnya dan suatu keharusan digital ini tidak menyulitkan anggota. Jadi dengan adanya transformasi digital ini kunci utamanya adalah memudahkan pelayanan koperasi kepada anggotanya atau kepada masyarakat. Itu tentu saja yang pertama. Yang kedua, digital dan modernisasi ini membuat transparansi sehingga pelaporan dan transaksi semakin mudah diawasi secara bersama-sama, baik dari Dewan Pengawas maupun dari anggotanya sendiri. Jadi kita terus mendorong anggota itu tidak hanya anggota semata, tetapi juga bagian penting untuk melakukan pengawasan. Sehingga transformasi digital ini tidak hanya dirasakan untuk tambah kemudahan pelayanan, tetapi juga penguatan pengawasan.
Oke, nah tadi Bu Wamen soal kalau misalnya ke digitalisasi artinya juga dengan didukung dengan teknologi tentu lebih transparan, modern, profesional. Selain teknologi tentu yang jadi sorotan adalah soal bagaimana literasi keuangan. Seberapa penting sebetulnya pemahaman keuangan dasar bagi keberlangsungan koperasi itu sendiri? Saya kira literasi keuangan itu menjadi kunci dasar yang harus dimiliki siapapun. Saya kira tidak hanya anggota koperasi, tetapi masyarakat kita juga harus memiliki literasi keuangan yang utuh. Karena apa? Semua hal yang berkaitan dengan usaha pasti tentu saja perhitungannya sudah matang, gitu. Termasuk di koperasi. Koperasi ini kita terus mendorong tidak hanya pengurusnya yang memiliki literasi keuangan yang cukup karena dia punya kewenangan untuk mengelola dana yang dikumpulkan dari simpanan pokok simpanan wajib dari anggota, tetapi anggota sendiri juga harus memiliki literasi keuangan yang cukup. Karena dengan literasi keuangan yang cukup, anggota bisa ikut mengawasi kemana dan bagaimana pengurus ini mengelola dana yang sudah terkumpul di koperasi tersebut. Oke, mempertahankan dan juga mengembangkan bagaimana eksistensi koperasi tentu tidak hanya tadi soal bagaimana teknologi yang disiapkan, tapi juga soal literasi dari para anggota. Bu Wamen, Farida Farihan, nanti kita lanjutkan kembali. Usai jeda dan saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Bagi yang terbaik saat berlibur, bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Berita utama kembali hadir menyajikan sejumlah informasi menarik. Persiapkan referensi utama untuk mengambil keputusan tepat. Jadilah pemirsa utama. Bocah bernama Ryan Arkadika saat lomba pacu jalur di Kuantan, Singi, Riau menyita perhatian dunia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas olahraga pedal dikenai pajak 10%. Ikuti berita utama setiap hari di jam-jam berikut live di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Sapa Indonesia di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan puspet sehat. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Percaya pada Nuvo Family, perlindungan 24/7. Wingscare. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Terima kasih masih bersama di Sapa Indonesia Pagi Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Wamen Koperasi Farida Fariha MSI. Bu Farida, kita lanjutkan kembali. Bu, ini kan banyak koperasi bermasalah karena tata kelola. Kesalahan apa sebetulnya yang paling sering terjadi dalam pengelolaan koperasi saat ini? Jadi beberapa koperasi yang bermasalah sebenarnya tidak dimulai dengan niat buruk, tetapi lebih ke pengelolaan yang belum profesional, Mbak Putri. Jadi yang tadi saya bilang profesionalisme masih menjadi tantangan dalam mengelola koperasi di Indonesia, terutama terkait dengan satu pembukuan atau pencatatan keuangan ini terkadang seringkali masih belum bisa dipisahkan antara
urusan koperasi dengan keuangan pribadi. Yang kedua, rencana bisnis yang saya kira seringkali tidak matang, sehingga penempatan uang atau modal usahanya ini tidak sesuai dengan rencana bisnis yang direncanakan. Kalaupun sesuai dengan rencana bisnis, biasanya keuangannya tidak maksimal sehingga keuntungannya tidak begitu optimal. Itu beberapa hal yang seringkali menjadi tantangan di koperasi-koperasi yang bermasalah. Dan seringkali keputusan-keputusan yang diambil di dalam koperasi untuk memutuskan penggunaan modal tersebut tidak by data. Nah, ini juga kita terus dorong dari Kementerian Koperasi agar koperasi-koperasi yang hari ini existing sudah berjalan itu menggunakan data atau keputusan-keputusan yang diambil itu sesuai dengan data sehingga perencanaan bisnisnya semakin matang dan resiko kerugian atas bisnis tersebut semakin kecil agar permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan koperasi ini minimal, Mbak. Oke, menyambung yang tadi juga, ini bagaimana digitalisasi juga bisa menjadi penting untuk pengelolaan koperasi. Bu Wamen, bagaimana sebetulnya peran anggota dalam mengawasi jalannya koperasi supaya itu tadi tetap transparan dan juga akuntabel? Anggota memiliki peran yang sangat penting selain adanya Dewan Pengawas. Jadi struktur koperasi ini ada Dewan Pengawas, pengurus, dan kemudian anggota. Kami terus mendorong yang tadi disampaikan, semua anggota sebaiknya seharusnya dan sudah selayaknya karena mereka adalah donatur atau pemilik saham atau pemilik koperasi itu sendiri. Kita berharap anggota memiliki peran penting dan memiliki literasi keuangan yang cukup sehingga dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan koperasi-koperasi di mana mereka bergabung. Jadi kami juga terus mendorong literasi keuangan menjadi bekal penting bagi anggota koperasi, bahkan untuk masyarakat kita yang mau bergabung di anggota koperasi dimanapun berada, bekalilah dengan literasi keuangan yang cukup agar ketika bergabung di koperasi atau sudah bergabung di koperasi, tahu bagaimana keuangan atau modal yang terkumpul di koperasi tersebut digunakan untuk bisnis apa, bagaimana cara mengelolanya, hasil akhirnya apa. Ketika anggota ini tahu apa yang terjadi dalam tata kelola dan pengelolaan bisnis atau usaha di koperasi tersebut, anggota memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan pengawasan di internal. Oke, nah Bu Wamen, kalau misalnya nih ada anggota yang menemukan adanya indikasi penyimpangan, lalu mekanisme pengaduannya itu seperti apa yang bisa ditempuh supaya menjaga jangan sampai terjadi itu tadi soal penyimpangan maupun juga kan kita juga harus bisa saling jaga nih untuk tadi eksistensi dari koperasi. Ya, tentu saja di dalam koperasi ada namanya rapat anggota dan itu sepenuhnya dilakukan secara bersama-sama. Tadi yang terus kita sampaikan bahwasanya di dalam koperasi ini koperasi tidak hanya milik pengurusnya atau pengelolanya, tetapi anggota adalah entitas yang terpenting di dalam pengelolaan koperasi. Sehingga kita berharap ketika ada penyelewengan ataupun tata kelola yang tidak semestinya, anggota punya tidak hanya kewajiban, punya hak untuk kemudian melakukan klarifikasi dalam rapat anggota koperasi. Di dalamnya bentuknya klarifikasi atau tabayun, kenapa begini, kenapa tidak sesuai dengan rencana dan lain sebagainya. Forum ini sepenuhnya adalah forum antara Dewan Pengawas, pengurus dan juga koperasi. Sehingga di internal sendiri sudah ada pengawasan, namun ketika di internal ini tidak selesai atau tidak memiliki penjelasan yang cukup atas permasalahan yang diadukan oleh anggota, ada yang namanya Dinas Koperasi di Kabupaten Kota yang terus mendampingi dan siap menjadi fasilitasi atas permasalahan-permasalahan koperasi yang ada di seluruh daerah. Kami di Kementerian Koperasi juga terus mendorong ke dinas-dinas koperasi untuk terus hadir mendampingi koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Oke, berarti pengawasan sudah ada ya Bu ya sejauh ini? Betul, sudah ada. Oke, yang dilakukan seperti apa Bu? Berarti ke koperasi-koperasi terutama mungkin yang ke wilayah-wilayah atau di daerah-daerah begitu? Pengawasan yang dilakukan pertama adalah melalui Dewan Pengawas Koperasi di internal koperasi sendiri. Ketika tidak selesai kemudian akan dijangkau oleh dinas koperasi terkait. Ada yang levelnya di tingkat kabupaten kota. Di dinas kabupaten kota tentu saja ada yang levelnya koperasi ini tingkat provinsi. Maka kemudian pendampingannya dari dinas koperasi.
ketika itu koperasinya adalah tingkat nasional, kami Kementerian Koperasi terus mendampingi juga beberapa koperasi yang hari ini sedang bermasalah, ada 7 sampai 8 koperasi hari ini terus didampingi oleh Kementerian Koperasi untuk mencarikan solusi terbaik. Oke, Bu Wamen, sejauh ini peran pemerintah kalau tadi soal bagaimana pengawasan, tapi kalau yang ini soal membina koperasi supaya nggak cuma aktif nih, tapi juga sehat secara manajemen, ini seperti apa, Bu? Nah, koperasi bisa dikelola secara sehat, secara manajemen, manakala koperasi ini dikelola secara profesional. Pengurusnya tahu mana urusan pribadi, mana urusan koperasi, itu yang pertama. Yang kedua, adanya transparansi. Transparansi ini semua anggota dan pengurus tahu modal usaha yang sedang ada di koperasi tersebut digunakan untuk apa dan digunakan untuk bisnis apa, sehingga keterbukaan antara pengurus dan anggota ini meminimalisir adanya permasalahan-permasalahan yang seringkali ada di koperasi-koperasi. Oke, nah ke depan seperti apa Bu Wamen supaya anggotanya semakin banyak, tentunya kemudian juga semakin kontribusi yang diberikan koperasi juga semakin besar untuk perekonomian Indonesia. Strategi apa yang bisa relevan begitu? Nah, keanggotaan semakin banyak manakala masyarakat itu tertarik untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Masyarakat bisa menarik atau tertarik untuk bergabung menjadi koperasi manakala mendapatkan benefit dan percaya atas koperasi tersebut. Sehingga kita terus mendorong koperasi-koperasi yang ada di Kementerian Koperasi ini, ada 131.000 koperasi existing ini, terus melakukan transparansi dan membangun kepercayaan kepada publik agar masyarakat ikut tertarik atau percaya untuk bergabung di koperasi tersebut. Ketika kepercayaan itu meningkat, secara otomatis masyarakat akan berbondong-bondong untuk masuk di dalamnya. Dan kedua adalah memberikan benefit tentu saja ketika seseorang bergabung di lembaga ekonomi, hal yang paling diinginkan adalah pelayanan, kemudahan, dan juga keuntungan. Sehingga kita terus mendorong agar koperasi-koperasi ini, kami Pak Menteri Ferry Juliantono terus menyampaikan agar koperasi-koperasi existing hari ini, koperasi existing itu yang tadi saya sampaikan, Mbak. Jadi Kementerian Koperasi hari ini ada dua pelayanan. Jadi Kementerian Koperasi hari ini punya fokus untuk melayani koperasi existing yang jumlahnya 131.000. Ini ditambah lagi dengan kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Jadi hari ini komitmen kami, saya bersama Bapak Ferry, memastikan dan terus mendorong agar koperasi-koperasi ini fokus ke koperasi-koperasi produksi, ke sektor-sektor produksi, industri, dan distribusi. Sehingga masyarakat lebih banyak lapangan pekerjaan yang terbuka, yang dibuka, sehingga bisa menguasai sektor-sektor tertentu, sektor pangan, sektor perikanan, dan lain sebagainya. Itu yang terus kami dorong agar keterlibatan masyarakat semakin banyak di koperasi. Oke, Bu Wamen, ini menarik nih. Jadi gimana supaya masyarakat ini punya interest dan juga trust, bisa punya percaya sama koperasi dan mereka juga bisa mudah untuk bergabung koperasi. Apa sebetulnya membedakan bergabung dengan koperasi dengan misalnya bergabung ke lembaga-lembaga lain gitu, misalnya dengan yang sama ataupun juga setipe gitu dengan koperasi? Nah, hal yang berbeda dengan yang lain adalah ketika masyarakat bergabung dengan koperasi, dia memiliki koperasi tersebut, dia memiliki usaha tersebut. Jadi dia tidak hanya menaruh simpanan pokoknya atau menaruh uangnya, tetapi masyarakat yang bergabung menjadi anggota ini, dia juga memiliki koperasi tersebut. Ini bedanya dengan lembaga lain. Kalau lembaga koperasi adalah usaha bersama. Jadi simpanan pokoknya berapapun dia punya hak yang sama dengan anggota yang lain dengan simpanan yang berbeda angkanya. Jadi masing-masing orang punya hak yang sama, sama-sama memiliki koperasi tersebut dan usaha tersebut. Oke. Kita terus mendorong juga agar anggota ini memiliki rasa yang tinggi atas kepemilikan koperasi tersebut, sehingga ketika sudah memiliki, dia akan mencintai. Ketika sudah mencintai, tentu saja dia akan memastikan, akan ikut mengawasi agar tata kelola dan manajerialnya ini transparan, sehat,
dan bisa dipercaya. Oke, harus kenal dulu nih koperasi, tak kenal maka tak sayang. Bu Wamen, tantangannya selama ini dalam menghimpun partisipasi masyarakat ke dalam koperasi supaya harapannya kan lebih besar lagi nih anggotanya koperasi. Ini seperti apa? Yang pertama adalah literasi dan sosialisasi. Kita ingin menginformasikan ke khalayak publik bahwasanya hari ini koperasi hadir bangkit kembali yang lebih adaptif, modern, dan juga transparan dalam bentuk digital, transformasi digital. Kita ingin menyampaikan itu bahwasanya hari ini koperasi tidak hanyalah koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi hadir untuk benar-benar menjadi tiang ekonomi yang ada di Indonesia, bisa menggerakkan baik dari sektor produksi, konsumsi maupun distribusi, khususnya di industri. Dan yang kedua, kami mengajak ke masyarakat untuk masuk di dalamnya. Masuk menjadi anggota koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sedang dihadirkan. Pak Presiden Prabowo memiliki komitmen yang luar biasa pada periode ini yang ingin benar-benar memastikan Indonesia memiliki lokomotif ekonomi seperti dulu, yaitu koperasi, sehingga dihadirkanlah Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa dan kelurahan. Pak Presiden ingin setiap warga yang ada di desa dan kelurahan tidak lagi menjadi target pasar, tetapi menjadi pelaku pasar. Semua warga desa ikut memiliki koperasi dalam bentuk Koperasi Desa Merah Putih, sehingga ketika ikut memiliki, ikut membesarkan, ikut juga menentukan bagaimana pengelolaannya dan memastikan sesuai dengan potensi usaha yang ada di desa-desa dan kelurahan. Oke, membangun sense of belonging. Ada kanal yang bisa diakses nggak Bu untuk bisa masyarakat cari tahu nih koperasi keunggulannya apa, kemudian gimana sih cara gabungnya, kemudahannya seperti apa begitu? Nah, kami ada website di Kementerian Koperasi, dan yang kedua kami kalau di Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini menjadi program strategis nasional, hadir di setiap desa sudah 83.000. Semua berada di desa, sangat mudah diakses dan keanggotaannya tidak dibatasi selagi sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan koperasi. Yang terpenting adalah mereka-mereka berdomisili di desa dan kelurahan tersebut. Oke, Bu Farida, mungkin terakhir ini untuk himbauan kepada masyarakat supaya tadi harapannya bisa bergabung ke koperasi maupun juga itu tadi ya menjaga koperasi, supaya karena koperasi ini kan punya peran itu tadi kekuatan ekonomi di Indonesia. Ya, kami hari ini sedang fokus menyukseskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi program prioritas Bapak Presiden Prabowo, di mana kami hadirkan di setiap desa dan kelurahan, dan kami sangat ingin serta terus mendorong agar masyarakat desa dimanapun berada, baik di desa dan kelurahan, menjadikan koperasi ini milik mereka, karena Pak Presiden menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih ini bukan untuk beliau, bukan untuk kami yang di Kementerian Koperasi, bukan untuk dinas-dinas yang di dinas-dinas koperasi, tetapi untuk seluruh warga masyarakat yang ada di desa dan kota. Kami memfasilitasi kehadirannya, memfasilitasi terbentuknya, memfasilitasi tempat usahanya yang hari ini sedang dibangun di setiap desa dan kelurahan, targetnya 80.000. Kehadiran ini diperuntukkan mereka, masyarakat desa dan kelurahan. Pastikan setiap masyarakat desa dan kelurahan bisa mengakses secara terbuka, ikut di dalamnya menjadi anggota, dan mengambil manfaat, karena Pak Presiden ingin Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi pusatnya ekonomi di desa-desa. Oke, tentu sudah difasilitasi, harapannya anggotanya semakin banyak, tentunya tadi tidak hanya dengan bagaimana digitalisasi, tapi juga harapannya ada literasi keuangan juga yang cukup baik bagi anggota maupun juga pengurus koperasi. Ini tentunya menjadi transformasi yang baik bagi keberlangsungan dan juga eksistensi koperasi. Terima kasih Wamen Koperasi Republik Indonesia, Ibu Farida Fariha MSI sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Putri, sehat selalu. Saudara, meski dengan anggaran yang terbatas dan hanya berlibur di dalam kota, banyak warga yang tetap memilih berlibur. Pilihannya adalah destinasi wisata murah. Tim jurnalisme Data Harian Kompas menganalisis destinasi wisata mana saja yang biayanya terjangkau dengan fasilitas yang juga terbilang lengkap. Seusai jeda saudara, Kompas Bisnis akan membahasnya bersama Ian Rahmat.